Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Naila dengan NIM 1137 dari Program Studi Manajemen kelas C. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai strategi green marketing pada perusahaan fashion berkelanjutan yaitu Stella McCartney. Saya akan membahas profil perusahaan, green value proposition, analisis green marketing berdasarkan konsep 4P, evaluasi strategi yang telah diterapkan, serta rancangan perbaikan strategi green marketing. Yang pertama, Stella McCartney merupakan perusahaan fashion mewah asal Inggris yang didirikan oleh desainer Stella McCartney pada tahun 2001. Sejak awal berdiri, perusahaan ini memiliki komitmen untuk menghadirkan produk fashion berkualitas tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan maupun kesejahteraan hewan. Perusahaan ini termasuk dalam kategori slow fashion karena lebih mengutamakan kualitas, umur pakai produk yang panjang, penggunaan material ramah lingkungan, serta proses produksi yang bertanggung jawab. Produk yang ditawarkan meliputi pakaian wanita dan pria, tas, sepatu, aksesoris, parfum, hingga produk hasil kolaborasi dengan berbagai merek internasional. Target konsumennya adalah masyarakat kelas menengah yang peduli terhadap isu lingkungan, kesejahteraan hewan, serta menginginkan produk fashion premium yang berkelanjutan. Alasan saya memilih Stella McCartney karena perusahaan ini merupakan salah satu pionir dalam penerapan green marketing di industri fashion dunia. Berbeda dengan banyak merek fashion lainnya, Stella McCartney sejak awal tidak menggunakan kulit maupun bulu hewan dan secara konsisten mengembangkan inovasi material yang lebih ramah lingkungan. Lalu selanjutnya ada analisis green value proposition. Masalah lingkungan yang ingin diselesaikan oleh Stella McCartney adalah tingginya pencemaran yang dihasilkan industri fashion. Industri ini dikenal sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah besar, menggunakan bahan kimia berbahaya, serta mengeksploitasi kulit dan bulu hewan. Sebagai solusi, Stella McCartney menawarkan produk fashion mewah yang tetap berkualitas tinggi namun diproduksi menggunakan material berkelanjutan seperti organic cotton, recycled polyester, regenerated nylon econyl, serta alternatif kulit berbasis jamur dan tanaman. Nilai ramah lingkungan yang diberikan kepada konsumen meliputi pengurangan penggunaan sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, perlindungan terhadap hewan, serta penggunaan material yang dapat didaur ulang. Dari sisi manfaat, konsumen memperoleh manfaat fungsional berupa produk premium yang awet dan nyaman digunakan. Secara emosional, konsumen merasa bangga karena memiliki produk yang sejalan dengan nilai keberlanjutan. Secara sosial, penggunaan produk Stella McCartney dapat menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan citra sosial konsumen. Sedangkan manfaat lingkungan berupa berkurangnya penggunaan bahan baku yang merusak alam, berkurangnya limbah tekstil, serta menurunnya emisi karbon. Bukti bahwa Stella McCartney benar-benar menjalankan prinsip keberlanjutan dapat dilihat dari Sustainability Report yang diterbitkan secara berkala, penggunaan material bersertifikasi kerjasama dengan berbagai organisasi lingkungan, serta transparansi mengenai rantai pasok perusahaan. Green Value Proposition Stella McCartney juga memiliki diferensiasi yang kuat dibandingkan pesaing karena menggabungkan kemewahan, desain eksklusif, inovasi material, dan keberlanjutan dalam satu produk. Selanjutnya ada analisis green marketing strategi berdasarkan 4P. Yang pertama ada green product. Dari aspek produk, Stella McCartney telah menerapkan konsep green product dengan sangat baik. Produk diproduksi menggunakan berbagai material ramah lingkungan seperti organic, cotton, recycled polyester, regenerated cashmere, serta material alternatif mengganti kulit hewan. Desain produknya dibuat timeless sehingga tidak cepat mengikuti tren sesaat. Strategi ini mendorong konsumen menggunakan produk dalam jangka waktu yang lebih lama sehingga mengurangi limbah fashion. Sebagian besar produk juga dirancang agar mudah diperbaiki dan memiliki daya tahan tinggi. Kemasan menggunakan material daur ulang serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, perusahaan memiliki berbagai sertifikasi dan bekerja sama dengan organisasi keberlanjutan sehingga klaim lingkungan yang disampaikan memiliki dasar yang jelas dan tidak hanya sekedar promosi. Dengan demikian, green product merupakan kekuatan utama Stella McCartney. Selanjutnya ada green price. Dari sisi harga, Stella McCartney menerapkan strategi premium pricing. Harga produk relatif mahal dibandingkan merek fashion biasa karena menggunakan material berkualitas tinggi, proses produksi yang lebih etis, teknologi ramah lingkungan, serta investasi pada inovasi keberlanjutan. Bagi konsumen premium, harga tersebut dianggap sesuai dengan kualitas, nilai eksklusivitas, serta dampak positif terhadap lingkungan. Namun, kelemahannya adalah produk menjadi sulit dijangkau oleh masyarakat umum sehingga pasar perusahaan masih terbatas pada kelompok berpendapatan tinggi.
Yang ketiga ada Green Place. Strategi distribusi Stella McCartney dilakukan melalui butik resmi, department store premium, website resmi, dan berbagai platform digital. Perusahaan juga berupaya mengurangi dampak lingkungan melalui efisiensi logistik, penggunaan kemasan berkelanjutan, serta pengelolaan rantai pasok yang lebih transparan. Digitalisasi penjualan membantu mengurangi kebutuhan pembangunan toko fisik secara berlebihan sehingga lebih efisien. Namun, distribusi global tetap menghasilkan emisi transportasi yang masih menjadi tantangan perusahaan. Yang keempat, ada Green Promotion. Dalam kegiatan promosi, Stella McCartney lebih banyak menggunakan pendekatan edukatif dibandingkan promosi penjualan biasa. Media yang digunakan meliputi website resmi, media sosial, fashion show, kampanye berkelanjutan, kolaborasi dengan organisasi lingkungan, serta laporan keberlanjutan. Konten promosi menjelaskan asal-usul material, proses produksi, dampak lingkungan, hingga target pengurangan emisi perusahaan. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan konsumen karena seluruh klaim lingkungan didukung data yang transparan. Resiko greenwashing relatif rendah karena perusahaan secara konsisten mempublikasikan bukti nyata mengenai pencapaian keberlanjutan. Lalu, kita masuk ke tahap evaluasi kritis. Berdasarkan hasil analisis, elemen yang paling kuat adalah green product. Hal ini terlihat dari konsistensi penggunaan material ramah lingkungan, inovasi bahan alternatif, desain tahan lama, dan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan hewan. Sementara itu, elemen yang perlu ditingkatkan adalah green price dan green place. Harga produk masih sangat tinggi sehingga belum dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Selain itu, distribusi internasional masih menghasilkan emisi karbon yang cukup besar meskipun perusahaan telah melakukan berbagai upaya efisiensi. Secara keseluruhan, strategi green marketing Stella McCartney telah konsisten antara produk, harga, distribusi, dan promosi. Strategi tersebut benar-benar mendukung keberlanjutan dan bukan sekedar membangun citra perusahaan karena seluruh aktivitas bisnis menunjukkan implementasi nyata terhadap prinsip sustainability. Selanjutnya, ada rancangan perbaikan green marketing strategi. Berdasarkan hasil evaluasi, saya mengusulkan beberapa strategi perbaikan. Yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan program circular fashion dengan menyediakan layanan pengembalian produk lama untuk didaur ulang atau dijual kembali sebagai produk pre-love resmi. Yang kedua, Stella McCartney dapat menambahkan informasi jejak karbon atau carbon footprint pada setiap produk sehingga konsumen mengetahui dampak lingkungan dari produk yang dibelinya. Yang ketiga, perusahaan dapat memperluas layanan repair service sehingga konsumen dapat memperbaiki produk lama daripada membeli produk baru. Yang keempat, perusahaan dapat memperkuat edukasi melalui media sosial dengan membuat konten interaktif mengenai sustainable fashion kepada generasi muda. Yang kelima, Stella McCartney dapat menjalin kolaborasi dengan universitas, komunitas lingkungan, dan influencer sustainability agar pesan keberlanjutan semakin luas. Implementasi strategi tersebut dilakukan melalui website resmi, aplikasi digital, media sosial, butik, dan program loyalitas pelanggan. Target utama strategi ini adalah konsumen muda berusia 20 hingga 40 tahun yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan mulai mengadopsi gaya hidup berkelanjutan. Indikator keberhasilannya antara lain meningkatnya jumlah produk yang dikembalikan untuk didaur ulang, meningkatnya engagement media sosial, bertambahnya pelanggan loyal, berkurangnya emisi karbon perusahaan, serta meningkatnya penjualan produk berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, Stella McCartney merupakan salah satu contoh terbaik penerapan green marketing di industri fashion global. Keunggulan perusahaan terletak pada konsistensi dalam mengintegrasikan keberlanjutan ke seluruh aktivitas bisnis, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga komunikasi pemasaran. Walaupun masih memiliki tantangan seperti harga premium dan distribusi global yang menghasilkan emisi, secara keseluruhan, Stella McCartney berhasil membuktikan bahwa bisnis fashion mewah tetap dapat berkembang tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui berbagai usulan perbaikan yang telah dipaparkan, diharapkan Stella McCartney dapat semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri sustainable fashion, sekaligus memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.